Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pertama kita dengan tidak bosan-bosannya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, taufik dan hidayah nan masih diberikan dengan tidak bosan-bosan pula. Baik untuk orang nan taat, termasuk juga untuk orang nan indak taat, sama-sama diagiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk uswah, qudwah dan teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pengajian kita malam hari ini diawali dengan sebuah kisah pendek. Kisah tentang salah seorang sahabat nan bernama Abu Dujanah. Siapa namanya? Abu Dujanah. Abu Dujanah ko adalah salah seorang dari sekian sahabat nan terkenal karena hampir peperangan di masa hidup beliau melawan orang-orang kafir diikutinya. Artinya tidak ada nan absen. Di mana pada suatu ketika Abu Dujanah ko sebenarnya juga tidak pernah absen di dalam kegiatan-kegiatan salat berjamaah. Bahkan tidak pernah absen zikir, berdoa bersama Rasul dan para sahabat dan lain. Tapi pada suatu ketika Abu Dujanah ko capek pulang. Sudah salam subuh, salam kida, tentu langsung pulang salat subuh. Sekali diperhatikan oleh Rasulullah, tapi tidak berkomentar Rasulullah. Dua kali di hari nan kedua, di pagi nan kedua, Abu Dujanah tetap seperti itu. Selesai salam subuh, salam kida, itu langsung pai. Tidak talaki zikir, tidak sempat berdoa. Hari nan ketiga masih seperti itu. Sudah salam subuh, salam kida, langsung berangkat. Mulai jadi tanya-tanya dek Rasulullah. Di hari nan keempat nyaris itu jo dilakukan oleh Abu Dujanah. Tapi baik itu nyotaga mengarah pulang, Rasulullah mengimbau, hai sahabat Abu Dujanah, kemarilah dulu. Dek Rasulullah nan mengimbau tentu tidak ada bantahan, tidak ada pilihan kecuali
datang ke Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ambo mencaliat sesuatu nan tidak biasa engkau lakukan sejak 3 hari nan silam. Karena sebelumnya tidak pernah anda begitu selesai salat langsung pulang, tapi selalu ikut zikir, ikut berdoa. Tapi kok 3 hari kebelakangan itu tidak engkau lakukan. Dengan lidah nan terbata-bata dan dengan muka nan merah-merah padam, maka Abu Dujanah tu dengan seketean namanya ke di matanya sabab apa aku sedih hampir menangis gitu kan, sedih hampir menangis. Lalu disampaikannya lah ke Rasulullah, ya Rasulullah, ambo bukan tidak berharap berzikir kepada Allah, ambo bukan tidak berharap berdoa kepada Allah, tapi situasi kondisi 3 hari belakangan memang memaksa ambo untuk tidak sempat berzikir dan tidak sempat berdoa. Kalau ambo sempatkan berzikir dan ambo sempatkan berdoa, bahayanya lebih besar untuk saya, bahkan untuk keluarga saya. Itu kata Abu Dujanah. Apa yang terjadi dengan anda? Kata Rasulullah, 3 hari ke belakang ekonomi ambo sedang payah. Hal itu mengakibatkan makan kami sekeluarga berkurang-kurang. Yang biasa 3 kali menjadi 2, yang biasa 2 menjadi cie, bahkan kadang-kadang kosong dalam nan sehari itu. Ambo alhamdulillah, kata Abu Dujanah, masih bisa menahan. Istri ambo alhamdulillah masih bisa menahan, tapi anak ambo nan masih ketek-ketek ternyata tidak bisa menahan. Nah, karena inyo tidak bisa menahan, kebetulan di sebelah rumah ambo tu tumbuhlah sabatang kurma. Tapi sayang, kurma itu bukan milik ambo, tapi adalah milik tetangga. Milik tetangga. Anak ambo ndak manjek batang kurma tu doh. Ya, indak lo pai ke halaman tetangga itu untuk mengambil kurma, tapi hanya mengamehi kurma nan lareh nan terserak sampai ke halaman kami. Sekali ambo ndak tahu, di kali kedua ambo tahu. Maka dek karena itu ambo sampaikan ke anak ambo, wahai anakku, janganlah ayahmu ini engkau permalukan nanti di hadapan Allah di akhirat kelak dengan anda memakan kurma walaupun tidak diambil di batangnya, walaupun tidak dipungut di halaman orang yang punya, tapi walaupun kurma itu lari ke halaman awak, tetap saja itu alun menjadi bagian dari milik awak. Selama itu alun menjadi bagian dari milik awak, maka selama itu pula ketika kita mengkonsumsinya, itu adalah berarti mengkonsumsi barang yang haram. Nah, itu kata Abu Dujanah kepada Rasulullah menyampaikan pokok padangnya.
persoalannya, masalah yang dihadapinya 3 hari belakangan. Nah, mendengar cerita Abu Dujanah tadi, Rasulullah justru menangis. Inyo nan menangis. Rasulullah itu nan menangis. Kata Rasulullah, kalau begitu ceritanya, bawalah hambo, antarkan hambo ke rumah tetangga nan punya batang kurma itu. Jadi dibawa dari Rasulullah, dari Abu Dujanah Rasulullah itu. Dibawa dari Rasulullah, dari Abu Dujanah, diantarkan ke orang nan punya batang kurma, disampaikanlah kepada orang itu. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, lai muah engkau menjual pohon kurma ko, ambo ganti dengan 10 batang pohon kurma, tapi di akhirat nanti di dalam sarugo. Dalam sarugo. Kece orang yang punya kurma tu, ya Rasulullah, ambo biasanya kalau berjual beli dengan orang itu serah terima. Serah terima. Barang ambo agiakan, kalau ambo menjual, pitih ambo terima katiko itu jual. Jadi artinya orang kon ndak namuah doh. Ndak namuah diganti dek Rasulullah dengan 10 batang kurma, tapi nanti disarugo di akhirat. Jatuhnya ndak namuah. Basilanga masih lengah pakak senyo mendengar cerita Rasulullah tu gitu kan. Tapi itu benarlah orang tu. Rupanya dari kejauhan taranga di Abu Bakar, dari Abu Bakar Siddiq, ya, teranga di Abu Bakar Siddiq. Rasulullah menyampaikan itu ke orang yang punya batang kurma tadi, dan penolakan dari orang itu jadi danga dek Abu Bakar Siddiq. Langsung Abu Bakar Siddiq itu menghampiri Rasulullah dan orang yang punya batang kurma. Lalu ketika itu Abu Bakar Siddiq mengecekkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang kondak namuah diganti dengan 10 batang kurma di sarugo nanti dari akhirat, itu berarti kan jaminannya sarugo tu, ya, karena tidak mungkin kasinggah sehingga sarugo itu keluar dia, kan tidak mungkin. Berarti jaminannya tidak sekedar batang kurma, tapi sarugo jaminannya. Tapi ternyata tidak namuah kan. Lalu itu kata Abu Bakar Siddiq, kalau orang ko tidak namuah, biarlah ambo mengganti 10 batang kurma di atas dunia kok, dengan kualitas kurma yang jauh lebih baik dengan kurma yang mereka miliki ini, dan jauh lebih labik daripada batang kurma mereka. Ditunjukkanlah itu batang kurma ambo lebih kurang katakanlah kok 1 kilo, kok berapa kilo dah jaraknya dari tampik atau lokasi itu. Itu batang kurma. Dan ternyata memang tahu orang punya batang kurma. Kau tahu berasa di situ para Abu Bakar Siddiq tahunya, ya, batang kurma nan ada di situ kualitasnya juga tahu. Nah, karenanya lah tahu, paham dan mengerti, langsung menjawab kalau begitu jadi. Nah, langsung dijadi. Ya. Ya. Batang kurma cie indak lo berkualitas. Nah, diganti dengan 10 batang kurma yang berkualitas dan jauh lebih lebat buahnya. Nah, kan selesai cerita tu ah. Maka namanya ko katakanlah
timbang terima secara simbolis. Kalau tidak mungkin lo batang kurma tu dia namanya kok disarahkan jo namanya kok secara langsung gitu kan. Jadi terjadilah serah terima secara simbolis. Tapi ada nan agak kurang aja seketik kurang kok kurang aja no. Baik itu selesai serah terima gitu kan, lalu nya sampaikan kepada istrinya, kira-kira alhamdulillah awak kini sangat beruntung karena batang kurma ko di Bali di Abu Bakar ya diganti dengan 10 batang kurma dan kualitasnya lebih baik dan labiknya jauh lebih banyak. Nah, cukupkah dia seperti itu? Ternyata tidak cukup. Tak sadang dino janji 10 batang kurma. Tengah malam jagonya sabalun tu lah taniye di hatinya, sabalun matahari tabi, sabalun nurang para jago ya, maka buah kurma ko bayak nan lareh maupun nan selah masak ambo lurui lebih dahulu. Kena kurang ajar nah. Kurang ajar dilurui dulu. Nah, baitunya jago kata kalau kau jam bara, kau jam 4 siang, kau jam 3 atau jam mampek tu kan. Karena niat sebelum tulah buruk, maka ternyata begitu dia keluar dari rumah, dicaliaknya batang kurma ko la pindah latak ke halaman si Abu Dujanah ko. Dek karena model itu tentu lah jadi bisa lah dia menurang gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari kisah pendek Abu Dujanah ko ada setidak-tidaknya 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 itu, pertama adalah namanya kok betapa Abu Dujanah itu tidak mau perutnya dan perut anak-anaknya dimasuki oleh makanan minuman nan masih haram. Walaupun situasi dan kondisi sangat katakanlah darurat, apalagi untuk anaknya. Dan Abu Dujanah istrinya tidak pernah memakan agak sebutir pun dari kurma dan tasirak halamannya sendiri. Tapi anaknya ternyata tidak bisa menahan. Walaupun anaknya tidak bisa menahan, ya, maka inyo berusaha untuk menghalangi namanya kok memakan buah kurma dan larih tadi. Bahkan buah kurma nalah masuk ke dalam mulut anaknya, itu dikaruaknya mulut anaknya tadi itu supaya dimuntahkan balik. Itu yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Walaupun dengan hati bare itu dilakukannya. Si anak pun dalam keadaan menangis, terpaksa memuntahkan lagi buah kurma nalah talanjur tatelan masuk mulut. Kenapa begitu khawatir Abu Dujanah tamakan di buah kurma dan alun halal? Itu karena memang banyak ayat dan hadis-hadis yang melarang dan namanya kok memperingatkan supaya itu jangan terjadi di dalam hidup siapapun di kalangan umat Islam tentunya. Karena pertama, kalau tanago awak
namanya kok, dari makanan yang kita makan tadi itu dihasilkan oleh makanan yang haram, itu cenderung karajoa adalah karajonan haram. Jadi kalau biasa tenaga aku keluar lahir timbul dari makanan haram, maka berikutnya kita akan terbiasa memakan yang haram, mengarajokan dan haram. Itu akibatnya. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Artinya, siapa saja yang makan makanan yang haram, maka bersaksilah anggota tubuhnya, mau tidak mau. Secara tidak langsung hadis ko mengatakan baraso tidaklah yang buruk itu akan mendatangkan sesuatu kecuali nan buruk pula nan kadidatang. Itu kan jadi di dalam pepatah orang awak kan lain pernah mengatakan, ya, mereka ayat cucuran datuk tu pasti jatuhannya ke palambahan gitu kan, ke palambahan. Artinya kalau seseorang mencari parangai seorang anak, maka nanti setelah itu diperhatiinnya apa nosia. Ketika nyolah tahu apa nosia, nyo akan mengejekkan, oi patuilah apa nosia nu, gitu kan? Bamang kau patui apa nosia nu, kerana karajo apa no sesuap model itu pula. Itu pertama tu. Ya. Kemudian nan kedua, orang nanti makan di haratonan haram, itu doanya sulit untuk diterima Allah. Sulit diterima Allah. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kata Rasulullah, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Mustajab kok artinya kan makbul gitu. Ya. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Berapa lama? 40 hari. Jadi sebanyak apapun ibadah kita selama 40 hari itu, karena diawali dengan memakan yang haram, maka berarti tidak ada nilai dari ibadah awak, tidak diterima. Baik kan? Baik. Nah, kemudian di dalam hadis nan lain juga diceritakan baraso ada seseorang nan sedang khusyuk berdoa. Saking khusyuknya berdoa sampai meneteskan air mata. Lalu sahabat nak menyaksikan orang yang berdoa tadi itu, mengecekan ke Rasulullah, ya Rasulullah, tentu doa orang kau dikabulkan di Allah. Bang kau takut saya kata Rasulullah, ya baka indah ya Rasulullah, model itu nyo berdoa sampai meneteskan air mata nyo berdoa, ndak mungkin Allah ndak akan mengabulkan doanya. Kata Rasulullah, doanya memang tidak dikabulkan oleh Allah. Tu tercangang sahabat nama tanya tadi, kok begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nan dimakannya sehari-hari nan haram.
nan dipakainya sehari-hari nan haram, nan ditempatinya sehari-hari nan haram, mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa. Itu nan kedua alasan kenapa Abu Dujanah sangat tidak mau sebutir korma pun termakan yang haram, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, maupun untuk anaknya gitu. Kemudian yang ketiga, akibat memakan yang haram itu akan sulit menerima ilmu dari Allah. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula. Jadi kalau nan baik dikerajokan, maka hasilnya kan baik. Sebaliknya kalau nan buruk dikerajokan, hasilnya juga akan buruk. Karena ilmu itu dari Allah, ya. Maka Allah tidak akan memberikan ilmunya kecuali kepada orang yang baik, orang yang berhasil. Lalu bagaimana ya orang-orang nan justru indak beragama Islam, ilmunya tinggi-tinggi, bukankah itu juga dari Allah? Pasti, ya. Tapi ilmu nan diagiahkan oleh Allah kepada orang nan indak beriman kepada Allah, itu tidak akan pernah berkah di dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaah berbahagia, pengertian berkah kok dari ilmu nan kita dapatkan itu, setiap kali ilmu kita bertambah, itu semakin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah. Itu pengertian dari berkah. Jadi setiap kali ilmu awak bertambah, setiap kali itu pula tadi kedekatan kita kepada Allah atau ketaatan kita kepada Allah. Itu kalau kita ranuang-ranuangkan, bisa jadi dari hari sehari tidak ada berkah dan didapatkan dari ilmu kah, ya, dari rasaki kah, kerana tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dujanah tadi. Secara umum memang di banyak ayat itu Allah lah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di bumi, tapi yang halal lagi yang baik. Mudah-mudahan kita lah terhindar dari apa yang diinginkan, atau sudah seiring apa yang kita lakukan dengan sikap yang diperlihatkan oleh Abu Dujanah. Kemudian kalau dalilnya banyak, yang lain kata Allah, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaqulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, aku berartinya kan haram juga, secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Itu pertama. Nan kedua, nan jadi pelajaran bagi awak dari kisah Abu Dujanah tu adalah betapa Umar tidak mau menyia-nyiakan merebut balasan surga yang ditolak oleh si munafik, ya. Jadi orang nan ndak muah ditawar oleh Rasulullah tadi itu disebutlah kategorinya kategori mukmin yang munafik. Yang munafik kau para banyak tanda munafik. Kalau di hadis cuma 3 sampai disabitkan.
Ana nampak tu bertamu apabila berkata dusta, apabila dipercaya khianat, apabila berjanji mungkir. Tambah celek apabila bermusuhan zalim. Tak sekadar tidak bersapu saja, tapi nya berusaha untuk mencelakokan musuh itu. Itu namanya kelompok. Tapi kalau dalam Al-Quran tu banyak. Di antaranya seperti dikatakan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikecilkan kenyo, jangan merusak jolai duit di dunia ko. Nyo mengecilkan ada ndak merusak do, justru malah ada yang berbuat baik. Artinya anda mengakui kesalahan yang dia lakukan, tetap membela diri bahwa apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang baik dan benar. Ada ndak orang yang seperti itu? Lah ibu, pak, banyak kan? Ya. Ya. Banyak nerima, banyak di luar negeri atau dalam negeri? Di luar negeri. Ya. Atau di dalam negeri banyak belum? Nah itu, ya. Kemudian di bawah ayat itu kan dikatakan oleh Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikecilkan kenyo, berimanlah kamu, ya, sebagaimana manusia-manusia lain sudah beriman. Apa jawabannya? Ya, ambolah beriman. Ya, banyak ayat-ayat yang seperti itu. Tak mau mengakui kekurangan, ya, tak mau mengambil kebaikan dari orang lain. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq tadi, indak menyio-nyiokan kesempatan sekecil apapun untuk mendulang kebaikan yang bernilai tinggi. Tak maunya, sehingga kesempatan itu selalu diambil dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah hadis yang lain itu diceritakan khusus tentang Abu Bakar Siddiq. Rasulullah pada suatu ketika bertanya kepada para sahabat, termasuklah di situ ada Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, sia dari tuan-tuan dan nariko sedang berpuasa. Ternyata tidak seorang pun nak menunjuk tangan, kecuali terakhir menunjuklah Abu Bakar Siddiq. Saya ya Rasulullah. Jadi dari sekian nanado, Abu Bakar Siddiq nan puasa ketika itu. Lalu ditanya oleh Rasulullah nan kedua, sia di antara tuan-tuan dan nariko alapai mencalia orang penyelenggaraan jenazah. Lain tak ada jo nak menjawab. Akhirnya Abu Bakar Siddiq nak menjawab, saya ya Rasulullah. Ditanya nan ketiga, sia di antara tuan-tuan nan nariko nan Allah pai mencaliak kawannya nan sakit. Tak dojo dijawab, tak dojo nak menjawab. Kecuali Abu Bakar Siddiq jo nak mengatakan, saya ya Rasulullah. Ditanya nan kampe, kata Rasulullah, sia tuan-tuan nan nariko Allah magiah orang fakir, orang miskin makanan. Ternyata tak dojo nak menunjuk, kecuali Abu Bakar Siddiq. Rasulullah kalau majukan pertanyaan berikutnya, kemungkinan yang akan menjawab itu adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah ternyata tidak mengajukan pertanyaan yang kelima.
Rasulullah hanya mengatakan, siapa yang terkumpul 4 ibadah yang saya sebutkan sebentar ini, maka tidak ada balasan bagi dia atau untuknya kecuali surga nanti dari akhirat. Maka tidak heran kalau Abu Bakar Siddiq itu salah seorang dari siapa? Dari sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi orang nan arok masuk surga itu ternyata orang nan indak menyio-nyiokan kesempatan peluang nan ada untuk melakukan kebaikan dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kalau di awak kan kadang-kadang kan ada job mencari kelah. Bangko tagage na namanya ko keluar di surau orang ke sembahyang berawak lah pulang. Namanya ko yo kapai. Padahal nyo ndak kapai dah. Tapi nyo male berjamaah. Padahal berjamaah itu nilainya berapa? 27 kali. Dikarajokan 27 kali, ya, itu nilainya tidak akan pernah juga sama dengan salat berjamaah 1 kali. Nah, itu pernah dilakukan oleh sahabat. Ada sahabat dan tidak pernahlah salamoko tak tinggal salat berjamaah. Tapi sekali itu entah jadi tinggalnya salat berjamaah. Misalnya nyo biasa salat di Baruah. Ternyata begitu sampai di Baruah, sidikin itulah assalamualaikum suwuk, assalamualaikum kidak. Lalu dia lah selesai dicarinya pula ke Tambuo, ke Gunjo. Di situ jo orang betulnya sampai orang lah salam pula. Kemana dah ke lain? Ke Gerege. Apa lagi dia ke Gerege? Nah, kemudian nyo pulang ke rumah dengan penuh kekecewaan. Tapi dikatakan adanya 27 derajat hilang, ya, dengan salat berjamaah, dengan tidak salat berjamaah, maka dibayarnya sembahyang Isya tu 27 kali. Asianan taluk dapat tu. 27 kali sampai rakaat barajam tu. Ya. Sedangkan namanya ko le sembahyang tarawih dan sabaleh laku aku ya wak iko 27 kali ampe. Tapi panik memangnya, ya, abi hari, ya, baitunya selesai sembahyang langsung talaluk. Langsung talaluk, di dalam laluk tadi barasian nyo sepai barombongan. Nam biasa nyo ndak pernah tinggal dari rombongan. Nan sakali ko ditinggalkan kawan dalam rombongan. Sehingga nyo mengecehkan, hoi bang, kok kalian tinggalkan dan bukankah kita selama ini sama pergi sama pulang beriringan berjalan. Kata kawannya nala dahulu tadi, hari ini anda tidak akan pernah bisa sama dengan kami, karena anda hari ini meninggalkan 1 salat tidak berjamaah. Itu diceritakan tu di dalam buku Hasbiyah Siddiqi, salat lengkap. Bapak Ibu jemaah berbahagia, itu barangkali nanapek disampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi kerana waktu lama masuk, kita cukupkan sampai situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. خير الخلق كون